mahsyar, di mana di situ manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak telanjang, dalam keadaan telanjang dan tidak beralas kaki. Tentunya kejadian ini sangat-sangat luar biasa sekali. Dan ketika itu manusia menunggu hisabnya masing-masing. Dari manusia pertama yang lahir sampai manusia terakhir yang meninggal, mereka akan mendapatkan giliran hisabnya. Jadi tahapan setelah mereka itu dikumpulkan adalah tahapan yang sangat menegangkan sekali, yaitu menunggu bagiannya masing-masing. Setelah dihisab, manusia setelah diverifikasi tentang amalnya, mana itu amal baik, mana itu amal buruk, manusia diberikan catatan amalnya. Ada yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, ada yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya di balik punggungnya. Ada yang bergembira dengan catatan amalnya, dan ada yang sama sekali tidak mau melihat catatan amalnya. Semuanya menerima laporan catatan amal ketika di dunia, dan catatan tersebut sangat detail sekali. Sampai-sampai ada yang berbicara, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku apa? Semuanya dihitung, tidak ada yang kecil dan tidak ada yang besar. Semuanya ada dalam catatan ini. Jadi sangat detail sekali. Berarti yang kecil-kecil itu yang mungkin kita anggap remeh, itu ada. Itu ternyata ada. Apalagi yang besar. Tentunya kita ingin sekali catatan amal kita itu tipis, hanya selembar, 2 lembar, 3 lembar. Pengennya gitu. Dan itu isinya baik-baik semua, pengennya seperti itu. Tidak banyak gitu ya. Atau kita terima tebal tapi dengan tangan kanan kita. Subhanallah. Ya, kebaikannya banyak, keburukannya sedikit sampai besar ininya catatan amal itu. Ya, mudah-mudahan kita hidup banyak kebaikan dan sedikit keburukan. Kalau ingin banyak kebaikan, banyaklah berbuat baik untuk orang lain. Nah, setelah diterima itu catatan amal, tahapan berikutnya adalah amal-amal itu tadi masuk dalam proses penimbangan. Inilah yang disebut dengan al-mizan. Jadi setelah dikumpulkan, dihisab, diterima catatan amal, diverifikasi semua, masuk dalam tahapan berikutnya, mizan. Catatan-catatan itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini proses yang sangat menentukan sekali. Mizan. Dan mizan itu hak adanya, benar-benar ada. Timbangan itu betul-betul ada, sebagaimana
timbangan pada hari itu adalah benar adanya. Maka barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dalam surat Al-Qari'ah pun ada, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Barang siapa yang berat timbangannya, hidupnya akan hidup penuh dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ringan timbangannya, celaka, narun hamiyah, neraka yang tentunya menyala-nyala bagi dirinya. Ringan timbangan kebaikannya sehingga dia kalah oleh timbangan keburukannya. Jadi semua ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mizan itu ada. Satu pertanyaan, berarti amal itu nanti berbentuk, ya kan? Amal itu bagaimana kok bisa ditimbang begitu? Bagaimana kok bisa ditimbang? Nah, jawabannya adalah nanti Allah akan memvisualkan amal di depan kita. Bagaimana visualnya? Hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu visualnya seperti apa. Yang jelas amal itu bisa divisualkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa di alam kubur itu setelah ditanya oleh malaikat dengan pertanyaan kubur, ada yang bisa menjawab dengan baik, ada yang tidak bisa menjawab. Ketika orang itu bisa menjawab dengan baik, maka dikatakan perluaskanlah kuburnya, terangkanlah kuburnya, berikanlah nikmat kubur dan nampakkanlah surga dari saat itu juga. Maka dia pun tidur dengan tenang di alam kubur. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori ini. Amin. Tidur dengan tenang di alam. Ketika mereka tenang, lagi enak-enaknya, tiba-tiba ada seorang yang berwajah putih, bercahaya, sangat tampan sekali, wangi. Ditanya oleh mayit itu tadi, siapakah Anda? Begitu indah sekali penampakannya. Apa kata orang itu? Ana amalul as-salih. Saya adalah amal baik. Jadi saya adalah amal baik, menemani dia sampai nanti di hari kiamat. Sampai orang itu saking senangnya dia berkata, Ya Allah, aqimis sa'a, ya Allah, segerakanlah hari kiamat, ya Allah. Segerakanlah hari kiamat, ya Allah. Karena ketika dikubur dia sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, dinampakkan oleh Allah surganya, sangat rindu sekali dia kepada hari kiamat, ingin sekali dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tetapi orang yang buruk amalnya, ditanya oleh malaikat, dia tidak bisa menjawab. Ditanya ISG, enggak apa. Bukan ditanya itu, Pak. Bukan ditanya singkatan. Dia nggak bisa jawabnya bukan karena pertanyaannya singkatan, bukan itu. Ditanya oleh malaikat tentang pertanyaan yang mungkin kita gampang sekali menjawabnya, tapi orang ini nggak bisa jawab. Dia hanya menjawab ha seperti itu saja, nggak bisa. La adri sami'tuhu an-nas yaqulu hakadha faqultu. Itu aja dia. Saya nggak tahu. Seperti itu. Padahal di sininya ketika ditanya, "Ma dinuk, apa agamamu? Siapa Tuhanmu?" Lancar di sini.
tapi amalnya buruk. Amalnya buruk. Sehingga dia tidak bisa menjawabnya. Ketika itu dikatakan sempitkanlah kuburnya, gelapkanlah kuburnya. Jadi kuburnya sempit sampai merusak tulang-tulang rusuknya, tersiksa dia, dan dinampakkan neraka dari situ saat itu juga dinampakkan. Dan tiba-tiba muncul seseorang berwajah buruk, berpakaian hitam, ya, kemudian memberikan bau yang menyengat, dan dikatakan, siapakah Anda? Dia bilang, saya adalah amal buruk. Jadi amal itu di alam kubur divisualkan dengan sosok. Yang ingin saya tarik adalah bahwa nanti dalam proses penimbangan bisa jadi amal divisualkan. Kita tidak ngerti dalam bentuk apa. Yang jelas nanti akan ditimbang. Ini amal baikmu, ini amal burukmu. Akan divisualkan. Dan penimbangan itu penimbangan yang sangat detail. Semuanya ditimbang. Bahkan dalam hadis Biqa'ah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada seseorang yang dinampakkan amalnya, divisualkan amalnya bergulung-gulung, amal buruknya, dan dia mengakui, ini kamu A, kamu dosanya B, C, D, sampai Z, sampai A, B, A, C, A, sampai E, terus sampai luar biasa dia akui itu semua. Hampir tidak ada amal baiknya itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergulung-gulung, disebutkan dalam hadis Biqa'ah itu. Wih, luar biasa. Dan amal baiknya hanya Biqa'ah, hanya bukan selembar, secuil kertas di toko itu kartu, dan itu pun diperlihatkan. Subhanallah, maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak diperlihatkan. Faman thaqulat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang beramal sedikit pun itu kebaikan, pasti akan diperlihatkan. Dia mengakui semua amal buruknya, dari bangun subuh sampai menjelang tidur. Bahkan tidurnya mungkin dosa itu. Luar biasa itu. KTP-nya ternyata namanya dosa. Jadi luar biasa, dari awal sampai akhir dosa semua. Ternyata ada satu amal kebaikan dan itu diperlihatkan oleh Allah. Ternyata amal kebaikannya adalah la ilaha illallah. Ada amal kebaikan. Makanya ditimbanglah la ilaha illallah di sini. Ditimbanglah amal-amal buruknya di sebagian dirinya. Maka famalat bihinna la ilaha illallah. Ternyata lebih berat la ilaha illallah. Subhanallah. Kalau gitu gampang, Sar. Tinggal la ilaha illallah aja, Sar. Aman, Sar. Korupsi, nipu, apa semua aman, Sar. Kalau gitu kan logikanya begitu. Tapi la ilaha illallah yang seperti apa? Kan begitu. La ilaha illallah yang seperti apa, yang memberatkan timbangan. Enggak sembarangan orang nyebut la ilaha illallah aman, dan nyebut la ilaha illallah aman. Dari hadis yang tadi itu tidak seperti itu. Karena Allah Maha Adil. Allah Maha tahu la ilaha illallah seperti apa. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhala al-jannah.
masih mesti bertanya pada diri kita, kita jujur nggak mengucapkan la ilaha illallah ini dalam hati kita. Jadi nanti itu ditimbang oleh Allah, semuanya akan ditimbang. Subhanallah. Berarti yang paling ringan timbangannya adalah orang yang urusannya di dunia ini ya sedikit, nggak banyak. Yang paling tenang itu yang seperti itu, yang sedikit-sedikit itu, nggak banyak urusan. Timbangan kebaikannya banyak, timbangan keburukannya sedikit, nggak banyak urusan. Itu yang paling ringan. Makanya kemarin kita sampaikan, diupayakan tidak ada urusan kita dengan manusia menjelang kita meninggal. Ketika kita meninggal, selesai semua urusan kita dengan manusia. Karena kalau urusannya dengan manusia itu riuh nanti di hari kiamat, Pak. Karena semua orang sedang mencari kebaikan, mencari tambahan kebaikan, sehingga dia bilang, mana nih yang zolimin saya dulu? Kan begitu. Wah, tuh dia tuh dulu ngezolimin saya. Dipertemukan oleh Allah. Bagaimana? Mau seperti apa? Saya nggak mau maafin dia. Kebaikannya di sini saya lagi butuh. Kalau dia sudah tidak punya kebaikan, nih keburukan saya transfer. Ditransfer keburukannya. Semakin banyak zalim, semakin banyak keburukan orang ditransfer ke dia. Mungkin sekarang dia santai-santai di kursi, ya, bisa berputar-putar sudah jadi pejabat mungkin. Tapi dia banyak zalim sama orang, nanti di akhirat keburukan orang banyak yang ditransfer ke dia. Jadi rekening keburukannya gemuk, Pak. Rekening keburukan yang gemuk. Rekening kebaikannya nol, minus bahkan. Padahal umrohnya tiap tahun. Tiap tahun lagi mungkin setahun 3 kali. Belum lagi haji, belum lagi nyumbang masjid. Kebaikannya sangat banyak sekali. Tapi ternyata banyak juga dia zalim sama orang. Begitu. Nah, setelah ditimbang, setelah diverifikasi, dan ada yang berat timbangan amal kebaikan, ada yang timbangan kebaikan yang ringan. Jadi yang membuat timbangan amal kebaikan berat itu la ilaha illallah. Ada juga kata Rasulullah SAW yang membuat timbangan kebaikan kita berat itu, kata Rasul, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani 'inda rahman. 2 kalimat yang ringan di lisan, kemudian berat di timbangan dan paling dicintai oleh Allah. Jadi ini berat di timbangan ini, yaitu apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini 2 kalimat ini, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ini memberatkan timbangan. Jadi banyak-banyaklah kita mengucapkan zikir tersebut dalam keseharian kita, karena itu sangat memberatkan timbangan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.